Proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh prevalensi ODGJ Kota Payakumbuh 1:2, yang artinya dalam 1.000 penduduk terdapat 2 orang ODGJ. Di samping itu, penanganan yang belum terpadu dan komprehensif, serta letak Kota Payakumbuh yang berada di perlintasan Pekanbaru dan Jakarta, menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota buangan ODGJ. Di sisi lain, upaya rehabilitasi sosial ODGJ yang sangat terbatas dalam pemulihan fungsi sosial, hal ini menambah deretan permasalahan penanganan ODGJ di Kota Payakumbuh. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya terpadu serta terobosan dalam penanganan ODGJ. ODGJ waras adalah orang dengan gangguan jiwa wajib reunifikasi sosial yang merupakan suatu terobosan dalam rangka memberikan pelayanan kepada penyandang gangguan jiwa sehingga dapat mengembalikan fungsi sosialnya. Langkah-langkah dalam mewujudkan terobosan dimaksud dibagi ke dalam tahapan pelaksanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mengawali pelaksanaan proyek perubahan, dilakukan pembentukan tim efektif yang berperan dalam membantu implementasi proyek perubahan, dimulai dengan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 dengan tujuan memberikan penjelasan target penyusunan proyek perubahan serta tugas masing-masing anggota tim efektif. Untuk mewujudkan penanganan ODGJ secara terpadu, dibutuhkan komitmen semua unsur stakeholder. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum sosialisasi yang diawali dengan paparan dari reformer, arahan dari sekretaris daerah, serta pemaparan dari 3 OPD sebagai stakeholder utama, yakninya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi dukungan dari seluruh stakeholder. Sebagai dasar hukum dalam penanganan ODGJ secara terpadu, disusunlah draft perwako penanganan ODGJ melalui rapat perumusan perwako dengan menghadirkan stakeholder terkait. Selanjutnya, dalam rangka memperkaya dan memberikan penajaman terhadap produk hukum yang dibangun, dilaksanakanlah fokus group discussion dengan harapan perwako yang dihasilkan lebih akomodatif dan aplikatif. Pada milestone keempat, dibentuklah tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Tim dikukuhkan dengan surat keputusan wali kota dengan tugas mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa serta merumuskan kebijakan umum dalam penanganan ODGJ. Dan sebagai pusat koordinasi dibentuklah Sekretariat TP KJM yang berada pada bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Untuk menentukan core bisnis setiap tahapan dan menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing stakeholders, pada milestone ke-6 disusunlah SOP penanganan ODGJ sebagai dasar pelaksanaan penanganan ODGJ terpadu di Kota Payakumbuh yang dilahirkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh. Untuk mendukung pelaksanaan pelaporan, pemantauan dan pengawasan ODGJ secara sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan dalam milestone ke-7 disusun buku e-rapor yang juga sebagai acuan dalam pemulihan fungsi sosial ODGJ. Buku rapor ODGJ juga akan menjadi dasar tahapan proses bisnis dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh tim informasi teknologi Dinas Kominfo Kota Payakumbuh. Dari proses bisnis ini, Dinas Kominfo melahirkan sistem aplikasi yang dinamakan EPIK ODGJ, yakni Elektronik Pemantauan Kesehatan ODGJ. Sistem ini resmi dipakai dalam penanganan ODGJ terpadu di Kota Payakumbuh, ditandai dengan kegiatan launching aplikasi EPIK pada tanggal 10 Juni 2022 di Aula Balai Kota Payakumbuh, disertai dengan diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota tentang penggunaan sistem dimaksud. Tahapan terakhir dari milestone jangka pendek adalah penanganan ODGJ dengan penerapan sistem aplikasi.
telah terjadi 3 kasus penanganan ODGJ yang mengamuk, dan kemudian pemantauan ODGJ yang berada di rumah terjadwal secara sistem melalui aplikasi sebagai pengingat bagi petugas kesehatan jiwa, puskesmas, serta PSM dalam melakukan pemantauan secara berkala yang diinput ke buku rapor epik ODGJ, sekaligus sebagai media pengawasan bagi unsur pimpinan. Dari 296 ODGJ yang ada, kemudian dilaksanakan 3 sampel kunjungan rumah untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan ODGJ. Pada tahapan jangka menengah nantinya akan ditetapkan peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang penanganan ODGJ secara terpadu, di mana draft perwako tersebut telah disusun pada tahapan jangka pendek. Selanjutnya juga akan dilaksanakan MOU dengan Rumah Sakit Jiwa HB Saanin dan BPRSDM Bengkulu, dan pada jangka panjang direncanakan akan dilaksanakan pendirian rumah singgah, pendirian lembaga kesejahteraan sosial, serta memanfaatkan sanggar kegiatan belajar untuk memberikan pelatihan serta mengadakan pendidikan inklusi bagi ODGJ yang masih usia sekolah. Saya, Iza Paleki, Wali Kota Payakumbuh, sangat mengapresiasi terobosan dan inisiasi dalam penanganan ODGJ secara terpadu yang dipromotori oleh asisten pemerintah dan Kesra. Semoga reunifikasi sosial bagi penderita ODGJ dapat terwujud secara efektif dengan dukungan teknologi informasi di Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan atau semoga program ini dapat mengembalikan empati kita bersama terhadap para penyandang ODGJ yang ada di Kota Payakumbuh. Semoga program ini dapat mengembalikan fungsi sosial dari penyandang ODGJ dan menjadikan Kota Payakumbuh peduli ODGJ. Kami mendukung terobosan penanganan ODGJ berbasis teknologi. Semoga dengan program ini seluruh OPD terkait dapat bekerja sama dalam penanganan ODGJ secara terintegrasi menuju ODGJ waras. Kami, pimpinan Puskesmas Kota Payakumbuh. Kami, PSM Kota Payakumbuh. Kami, kader kesehatan jiwa masyarakat Kota Payakumbuh, mendukung dan mensukseskan penanganan ODGJ terpadu. Mendukung penanganan ODGJ terpadu. Kami mendukung penanganan ODGJ terpadu. ODGJ waras. Semoga dengan pelaksanaan proyek perubahan ODGJ waras ini menjadi landasan dalam penanganan ODGJ secara terpadu di Kota Payakumbuh dan menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota peduli ODGJ.